Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa JTV dimanapun Anda berada dan juga adik-adik mahasiswa Universitas Gunadarma. Kembali lagi bersama saya Julia Fajaryanti dalam program Literasi Tim Teaching Universitas Gunadarma untuk mata kuliah Teknologi Kecerdasan Artifisial. Baik, pada kali ini akan dibahas mengenai topik yaitu teknologi fundamental dalam kecerdasan artifisial, dan juga pada pertemuan ketiga kita pada kali ini, nah itu akan membahas tiga topik pembahasan utama yaitu mengenai state space dan juga searching, kemudian ada representasi pengetahuan dan juga ada ketidakpastian beserta logika fuzzy. Nah, untuk membahas topik pada pertemuan ketiga kita hari ini, saya telah didampingi oleh dua narasumber. Narasumber yang pertama yang telah hadir di studio yaitu Bapak Dr. Raden Supriyanto. Beliau merupakan Kepala Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Gunadarma. Dan juga bersama kami hadir narasumber kedua, yaitu Ibu Dr. Ike Putri Kusmawijaya. Beliau merupakan staf pada program studi S1 Informatika Universitas Gunadarma. Assalamualaikum, apa kabar nih Pak Raden dan juga Bu Ike? Sehat ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, detik-detik menjelang akhir-akhir Ramadan nih Bapak, mudah-mudahan masih semangat. Amin. Mudah-mudahan pemirsa dan juga adik-adik di rumah dalam menyaksikan ini masih semangat ya untuk membahas atau menyimak materi atau juga paparan dari kami. Nah, tentang teknologi fundamental kecerdasan artifisial. Nah, diantaranya akan membahas konsep agent cerdas, teknik pencarian, kemudian juga ada logika penalaran dan juga logika fuzzy. Untuk itu kita akan langsung mulai ke segmen 1 dan dimulai paparan dari Bapak Dr. Raden Supriyanto. Kepada Bapak Dr. Raden, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Julia. Ya, adik-adik mahasiswa serta pemirsa UGTV yang saya hormati. Saya akan coba memaparkan materi untuk hari ini. Jadi pertama sesi 1 terkait dengan state space dan searching, konsep dasar tentang AI ya, terutama tentang agent ya. Jadi di dua pertemuan sebelumnya sudah dibahas tentang apa itu AI, kemudian hardware AI dan maupun software AI di pertemuan kedua, dan kita lanjut ke teknologi fundamental, artinya teknologi yang terkait dengan kecerdasan buatan ya. Kita mulai coba dengan agent. Jadi sebenarnya bagaimana sih si robot atau misalnya suatu mesin itu cerdas atau mampu berperilaku cerdas ya. Nah, analoginya dengan manusia. Kalau manusia itu menggunakan sensor ya untuk melihat lingkungan, kemudian melakukan gerakan, nah itu namanya aktuator ya, bisa kaki, tangan ya. Nah, sensornya itu bisa dari mata ya, kemudian dari hidung ya, dari kulit misalnya suhu ya. Jadi ada beberapa sensor yang ada di tubuh kita ya. Tubuh kita itu sempurna, diciptakan sempurna. Nah, bagaimana tadi si agent tadi itu mencoba meniru hal-hal yang dipunyai oleh manusia terkait dengan sensor ya. Jadi misalnya menggunakan kamera sebagai sensor untuk melihat ya, sebagai mata ya. Kemudian ada sensor suhu, mungkin sensor kaitannya dengan kulit yang merasakan panas atau dingin. Kemudian sensor misalnya gerak ya, kaitannya dengan nanti refleks dan sebagainya ya. Jadi intinya si agent ini atau agent itu dalam hal ini nanti kaitannya dengan agent yang biasa digunakan di robot ya. Sebenarnya ada agent yang digunakan juga di dalam program, misalnya web agent dan sebagainya, atau web service agent gitu ya, yang memang melakukan fungsi-fungsi yang bisa dikatakan atau dianggap cerdas ya. Jadi intinya agent itu mempersip environment atau melihat lingkungan ya, kemudian dia akan merespon sesuai dengan kondisinya ya. Misalnya kalau misalnya di depannya ada bahaya, maka dia akan menghindar. Jadi itu ada bagian dari perceive kemudian actionnya ya. Nah, kalau kita lihat di situ, jadi perceive itu artinya masukan yang diterima oleh sensor atau indera dalam hal ini kalau manusia ya. Kemudian actionnya tindakan yang dilakukan agent berdasarkan masukan atau input dari sensornya tadi ya. Kemudian environment adalah lingkungan sekitarnya ya, di mana agent itu berada ya. Nah, agent itu bisa berupa humanoid ya, robot, kemudian softbot atau thermostat ya. Misalnya termasuk misalnya dalam softbot itu seperti chatbot itu, misalnya kalau ada pelanggan bertanya, nanti akan diarahkan jawabannya seperti apa dan sebagainya. Jadi tergantung dari masukan yang diberikan oleh si pengguna, kemudian dia akan bereaksi atau melakukan sesuatu sesuai dengan input dari agent yang diterima oleh agent tadi. Nah,
contohnya kita di sini misalnya agent cerdas, misalnya taksi otomatis ya. Agent cerdas taksi otomatis menerima penumpang dan mengantarkannya ke tujuan. Itu adalah tujuan yang dimaksud taksi cerdas dalam hal ini adalah taksi yang bisa mengendari sendiri tanpa ada sopir ya. Ya, performanya diukur kalau misalnya agent itu baik berarti sampai tujuan tidak melanggar aturan ya. Kemudian perjalanan nyaman dan hemat bensin. Itu hal yang diharapkan atau ukuran kalau misalnya agent itu dikatakan cerdas. Nah, environment-nya kalau taksi berarti berupa jalan, lalu lintas, pejalan kaki, dan cuaca. Aktuatornya berupa steer ya, untuk mengendalikan belok kiri kanannya, gas mempercepat atau memperlambat, rem untuk memperlambat ya. Kemudian klakson kalau ada perlu dikasih warning ya. Kemudian speaker ya, ini untuk komunikasi dengan penumpangnya. Kemudian display ya, menampilkan misalnya informasi yang diperlukan oleh si penumpangnya ya. Kemudian sensornya ada kaitannya dengan sensor kecepatan ya, speedometer, video, kemudian GPS untuk lokasi. Nah, agent physical architecture-nya terdiri dari agent itu terdiri dari dua bagian, namanya physical architecture maupun program ya. Physical architecture kalau dalam taksi otomatis berarti berupa taksi yang dilengkapi dengan sensor dan kemudinya itu bisa dikendalikan secara program gitu. Kemudian agent function-nya ya, sebuah fungsi yang memetakan sekumpulan input ya, percept sequence ya, terhadap tindakan yang dilakukan atau action. Jadi intinya kalau ada halangan berarti dia harus belok, atau kalau misalnya ada bisa harus ngerem dulu dan sebagainya. Itu adalah action-action yang dilakukan oleh si agent tersebut. Contoh lain misalnya di sini ada vacuum cleaner board ya. Jadi misalnya agentnya adalah vacuum cleaner tadi ya, vacuum cleaner cerdas ya. Sekarang sudah banyak ya. Jadi alat-alat itu dirancang untuk memudahkan tugas manusia ya. Kalau di negara lain itu gaji pembantu itu mahal ya. Mereka menciptakan robot yang bisa membersihkan rumah ya. Seperti misalnya tadi vacuum cleaner gitu ya, bisa membersihkan lantai ya. Nah itu environment-nya misalnya di suatu ruangan A dan B, kemudian mempersepsinya ya, jadi location dan state, artinya apakah ruangan itu bersih atau kotor ya, itu simpel sekali misalnya. Kemudian action-nya bisa belok kiri kanan, menyedot atau no operation, itu artinya tidak melakukan apapun. Dalam model action dan sequence-nya bisa dituliskan seperti ini ya. Misalnya A clean, maka itu action-nya right ya. A dirty, maka action-nya disedot suck ya. Kemudian B clean left ya, atau B dirty suck, kemudian A clean, kemudian A clean right, kemudian A clean, A dirty suck, dan seterusnya. Itu adalah sequence atau sekumpulan urut-urutan ya, yang bisa dilakukan atau nanti disebutnya sebagai space state ya. Space state itu adalah tadi kondisi keadaan atau ruang keadaan yang mungkin terjadi pada suatu agent. Nah, jenis agent itu kalau kita bagi ada 5 di sini ya. Ada yang simple reflex agent, ada multi based reflex agent, goal based agent, utility based maupun learning agent ya. Contoh yang pertama adalah simple reflex agent ya, bertindak berdasarkan percept input atau sensor terakhir saja. Jadi di situ misalnya tadi si vacuum cleaner itu adalah misalnya memersepsi misalnya atau melihat lingkungannya, apakah misalnya di ruang itu kotor atau bersih. Kalau kotor berarti dia akan menuju ke tempat kotornya itu dan membersihkan atau menyedot ya. Itu kira-kira seperti itu. Jadi sensornya akan membaca, kemudian action-nya sesuai dengan input dari sensor tadi ya. Kemudian yang kedua adalah model based reflex agent ya, merekam histori kondisi lingkungan, tindakan yang diambil oleh agent serta dampak dari tindakan tersebut ya. Rekaman histori kondisi lingkungan tersebut disebut model ya. Dari situ kalau tadi kan cuma simple ya, satu input, satu state, di sini ada beberapa state ya. Jadi kalau di sini tergantung dari kondisi sebelumnya ya. Jadi tetap sensor akan membaca misalnya kondisi sebelumnya seperti apa. Jadi kalau dalam digital itu misalnya rangkaian flip-flop, itu berarti kan dia akan outputnya akan tergantung pada input dan kondisi saat itu gitu ya. Nah, modelnya analogi dengan model based reflex agent ini ya. Dia akan memperceive environment dengan sensornya, kemudian akan melakukan action sesuai dengan input yang diterima. Kemudian ada goal based agent ya, memiliki informasi mengenai tujuan, memiliki tindakan yang mencapai tujuan. Jadi kalau di sini tujuannya apa? Seperti tadi model taksi cerdas tadi adalah goal based agent, misalnya tujuannya misalnya mengantarkan Anda dari Depok ke Gambir misalnya.
Nah, nanti di situ akan sepanjang perjalanan itu akan mempersiap lingkungannya seperti apa, dia kecepatan berapa, lewat jalur mana dan sebagainya. Itu ada tujuannya tadi ya. Jadi intinya melakukan tindakan sesuai dengan tujuannya dan untuk mencapai tujuannya tadi ya. Kemudian utility based agent melakukan perhitungan terhadap kinerja atau kualitas tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan ya. Jadi tadi utility based ya. Jadi di sini prinsipnya mengindra ya atau sensing kondisi lingkungannya seperti apa, state-nya seperti apa. Kemudian kalau misalnya kondisi seperti ini, action-nya apa ya? Apakah misalnya sudah memenuhi tujuannya atau belum? Kalau belum berarti iterasi lagi dan seterusnya ya. Jadi itu kira-kira utility based. Kemudian learning agent, nah ini yang banyak digunakan ya dalam kecerdasan buatan terutama ya. Dia belajar dari pengalaman ya, bisa meningkatkan kinerja agent. Jadi ada kondisi misalnya bisa dilatih dulu gitu, intinya prosesnya seperti itu ya. Jadi reinforcement ada learningnya ya. Jadi ada misalnya kondisi sebelumnya seperti apa, kemudian atau misalnya belum ada pengalaman, berarti dilatih dulu kalau misalnya kondisi seperti ini maka actionnya harus seperti ini dan seterusnya. Nah, dengan semakin banyak latihan, semakin banyak pengalaman yang dia peroleh, dia akan bisa belajar nanti mengambil kesimpulan sesuai dengan problem yang diberikan. Kemudian masalah dalam kecerdasan buatan ya dapat dikonversi ke dalam namanya ruang masalah atau namanya state space ya. Kemudian mempunyai keadaan awal, initial state, keadaan tujuan atau goal state, dapat dibuat aturan untuk mengubah satu keadaan ke keadaan lainnya. Jadi intinya rule base-nya gitu ya. Jadi bagian ada minimal 3 tadi, ada initial state-nya, ada goal state-nya. Nah, untuk mencapai dari initial ke goal itu menggunakan aturan atau rule base tadi ya. Kita mungkin akan lihat contoh nanti ya lebih realnya. Jadi kalau tahapannya mendefinisikan ruang masalah, ini state space-nya seperti apa, kemudian initial state-nya kalau misalnya itu diberikan, kemudian tujuan akhir yang diharapkan seperti apa atau goal state-nya seperti apa, kemudian menggunakan rule atau rule base atau aturan-aturan yang digunakan dari initial state untuk bisa mencapai tujuan. Nah, kita mungkin berikan ilustrasi seperti ini ya. Ini simple istilahnya dulu ya semacam permainan gitu ya, atau tebakan, bukan tebakan sebenarnya, lebih kepada permainan ya. Bagaimana misalnya Anda diminta untuk mengisi ember yang di situ tersedia 2 ember A dan B, kapasitasnya masing-masing 3 dan 4 liter. Kemudian disediakan pompa. Nah, di situ tujuannya Anda diminta untuk mengisi ember yang kapasitasnya 4 liter itu tepat 2 liter. Tapi Anda di situ tidak ada meterannya atau tidak ada ukuran liternya. Jadi cuma 2 ember, diketahui kapasitasnya 4 dan 3. Nah, bagaimana Anda bisa melakukan mengisi ember yang kapasitas 4 itu tepat 2 liter. Nah, prosesnya bagaimana ya? Yang bisa Anda lakukan tadi ini ada ini ya. Jadi kalau di dalam di deskripsi formalnya seperti ini. Jadi ember A dan B, identifikasi masalahnya, ruang keadaannya, X adalah jumlah air yang diisi ke ember A, ya, maksimal 4 liter. Y adalah jumlah air yang diisi ke ember B, maksimal 3 liter. Kemudian ruang keadaannya XY, sehingga X itu ya bisa kondisinya kosong, 0 ya, bisa berisi 1 liter, 2 liter, 3 liter, atau maksimal 4 liter. Sementara Y bisa berisi 0, kosong ya, 1, 2 maupun 3 liter. Nah, initial state-nya tadi keadaan awalnya kedua ember ini kosong ya. Kedua ember ini kosong, nah, Anda mengisinya dengan pompa, artinya Anda bisa mengisi penuh, mengisi atau membuang ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, tujuan akhirnya artinya mengisi ember 4 liter dengan tepat 2 liter ya. Nah, kita lihat di sini tadi yang dimaksud dengan state space-nya seperti ini ya. Ruang keadaannya jadi 00, tujuan akhirnya itu bisa 20, bisa 21, 22 atau 23. Nah, possibility-nya atau kemungkinannya ya 00 bisa ke 10, ya 00 bisa 01, bisa 11 dan seterusnya. Artinya ini adalah metriknya. Jadi kalau kita lihat dari A dan B tadi, XY-nya tadi, maka X itu ada 5 kemungkinan keadaan, sementara Y-nya itu ada 4. Nah, totalnya kalau kita gabung jadinya 4 kalikan 5 ya dalam bentuk metriknya. Nah,
bagaimana aturannya? Nah, ini tadi yang dimaksud dengan rule based itu seperti ini ya. Jadi tadi initial state, kemudian ada rule yang di-apply untuk mencapai goal-nya ya. Misalnya aturan pertama XY X kurang dari 4 maka 4, Y artinya isi ember sampai penuh ya. Kemudian kalau XY Y kurang dari 3 maka X, 3 artinya isi ember B sampai penuh dan seterusnya. Ini ada 12 aturan ya. Jadi kalau kosongkan misalnya XY Y lebih besar dari 0, X, 0 artinya kosongkan ember B, kalau kosongkan ember A kebalikannya. Atau misalnya tuangkan sebagian di situ, misalnya tadi kalau X plus Y lebih besar dari 4 maka dan Y lebih besar dari 0, itu operasinya tuangkan air dari ember B ke ember A sampai ember A penuh ya. Jadi 4, Y min 4 minus X ya. Atau yang ke-8 itu, ini yang tuangkan air dari ember A ke ember B sampai ember B penuh ya. Dan seterusnya. Kalau misalnya yang terkait dengan 0,2 misalnya, itu artinya tuangkan 2 liter dari ember 0,2 ke 2,0, berarti tuangkan 2 liter dari ember B ke ember A ya. Sementara kalau 2,Y artinya kosongkan 2 liter dari ember A ke ember B atau ke tanah kalau 0 ya. Nah, dari 12 aturan ini kita tadi diminta mengisi ember yang 4 liter tepat 2 liter ya. Nah, itu kira-kira seperti ini. Solusinya pertama, ini ada 2 solusi ya. N00 digunakan aturan 1 ya. Aturan 1 tadi mengatakan bahwa isi ember B sampai penuh sehingga dari 00 ke 40. Kemudian gunakan aturan 8. Aturan 8 artinya menuangkan ember A tadi penuh ke dalam ember B ya, sampai B penuh, sehingga yang tadinya 4 itu tinggal yang B penuh 3, sisanya Y1 ya. Kemudian lakukan aturan 6, buang isi ember B sehingga sekarang jadi 1,0. Setelah itu gunakan aturan 10, pindahkan dari Y ke dari ember A ke ember B sehingga B-nya 1, Y-nya 0. Kemudian isi lagi ember B penuh pakai aturan 8. Kemudian tuangkan dari yang penuh tadi ke ember B ya, sehingga yang tadinya B sudah berisi 1, Y-nya atau A-nya berisi 4, kalau dituangkan B sampai penuh 3, maka sisanya di A 2. Itu adalah solusinya. Jadi di situ menggunakan aturan 1, 8, 6, 10, 1, 8 dan ketemu solusinya. Atau yang di sebelah kanan itu juga solusi ya, 00 mengisi dulu, kalau yang tadi mengisi ember A dulu penuh, kalau ini mengisi ember B yang penuh ya. 03, kemudian pindahkan ke A 30, kemudian isi lagi B 33, tuangkan penuhi A sehingga tinggal sisanya adalah 2 di B, kemudian kosongkan A sehingga 02, kemudian pindahkan dari B ke A 20. Itu adalah solusi yang berikutnya. Jadi lebih dari satu solusi. Oke, ini bikin dalam bentuk next slide ya. Di state space-nya tadi level 0, kemudian tadi bisa A bisa D, itu berarti bisa solusi satu, apakah mau mengisi ember A dulu atau B dulu yang penuh. Kira-kira seperti ini dalam state space-nya. Bisa ditampilkan next slide-nya. Ya. Next slide-nya. Ya, gitu. Oke, baik. Nah, intinya kalau dibuat dalam representasi pohon itu akan panjang sekali ya. Intinya beberapa kemungkinan tadi. Ini modelnya tadi dari 00, 40 atau 30 ya. Tadi kemudian lengkapnya seperti ini. Nah, dia ada beberapa solusi ya. 20 itu tujuan. Ya, beberapa solusi dari yang hijau itu adalah tujuan dari semua kemungkinan atau transformasi tadi ya, yang menggunakan aturan kita bisa mengelaborasi semua kemungkinannya. Baik, berikutnya kita Bapak, mungkin kita akan break dulu ya Pak Raden. Baik, nanti mungkin akan dilanjutkan kembali ya Pak mengenai teknik searching yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Raden Supriyanto dan juga materi yang dipaparkan oleh Ibu Dr. Ike Putri Kusmawijaya. Jangan kemana-mana, tetap di acara Literasi Tim Teaching untuk mata kuliah Teknologi Kecerdasan Artifisial.